Pursuit of the Truth, bab 37-38. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam telah berakhir, sisa-sisa kegelapan terakhir diusir oleh sinar matahari pagi. Bulan di langit berubah menjadi bulan sabit dan akan segera menghilang. Suming, yang masih berada di dalam gua di gunung api hitam, menggigil dan akhirnya menundukkan kepalanya. Ada kebingungan, keheranan, dan yang terpenting, secercah kekosongan di matanya. Ketika Xiao Hong melihat ekspresi di wajah Suming, ia segera mengembangkan bulunya dan mundur dengan cepat hingga punggungnya menempel di dinding gua. Rasa takut dan terkejut tampak di wajahnya. Dia melihat bayangan samar bulan merah darah perlahan menghilang dari mata Suming. Bayangan samar bulan merah darah akhirnya menghilang sepenuhnya dari mata Suming setelah sekian lama, dan dia tersadar dari lamunannya. Xiao Hong memperhatikan Suming di sisinya sejenak dengan ekspresi tercengang. Kebingungan perlahan merayap ke wajahnya. Suming menarik napas dalam-dalam. Baginya, sepanjang malam telah berlalu dalam sekejap mata. Sekarang pikirannya jernih, ingatan tentang malam itu justru membuatnya semakin bingung. Namun, begitu ia memeriksa tubuhnya, semua kebingungannya berubah menjadi keterkejutan. Cedera-cederaku sudah sembuh semua, gumam Suming. Tubuhnya terluka ketika ia memaksakan diri berlatih. Luka-lukanya tidak serius. Dengan pengalamannya, ia tahu bahwa ia hanya perlu bermeditasi selama beberapa hari untuk pulih. Namun ia pulih dalam satu malam. Setelah sekian lama, Suming menarik napas dan mengangkat kepalanya. Ia hanya melihat langit cerah dan matahari dari lubang-lubang yang banyak terdapat di dinding. Itu memang seni berserker, seni milik suku berserker api. Seni ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku hanya perlu tenggelam dalam pikiranku selama satu malam dan semua lukaku telah sembuh. Mata Suming berbinar dan dia segera mengaktifkan ki di tubuhnya. Tak lama kemudian, ke-19 pembuluh darah muncul di tubuhnya. Namun, ketika 19 pembuluh darah itu muncul, ekspresi aneh muncul di wajah Suming. Dia samar-samar merasakan sisa kekuatan di dalam dirinya. Ekspresinya menjadi serius dan sekali lagi, dia mulai mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya. Ketika ki mengalir beberapa kali ke seluruh tubuhnya, pembuluh darah ke-20 tiba-tiba muncul di dadanya. Suming membelalakkan matanya karena terkejut. Begitu ki di tubuhnya menghilang, dia menjadi lebih terkejut lagi dengan apa yang terjadi semalam. Jantungnya berdebar kencang. Efek luar biasa dari roh gunung telah mengejutkannya. Selain penemuan efek misterius dari seni berserker api, sebuah jalan baru tampaknya telah terbuka tepat di depan mata Suming. Transendensi. Mungkin aku bisa mencapai alam transendensi dan menjadi seorang berserker yang kuat di alam transendensi. Suming menarik napas dalam-dalam dan meredakan kegembiraan di dadanya. Xiao Hong berlari ke arahnya dari tempat yang tidak jauh dan naik ke pundak Suming. Ia menatap mata Suming dengan ekspresi bingung. Ia bahkan mengangkat cakarnya untuk mencubit pipi Suming. Suming tertawa dan mendorong monyet kecil itu menjauh. Mereka bermain-main sebentar. Kemudian Xiao Hong mendesis ke arah Suming seolah-olah teringat sesuatu. Ia mengangkat kaki kanannya dan mengendusnya. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ia bahkan menjilati kakinya beberapa kali dan meletakkannya tepat di depan Suming seolah-olah ingin Suming mengendusnya. Suming terkejut sesaat. Dia memperhatikan Xiao Hong melakukan hal yang sama selama beberapa bulan terakhir dan memiliki beberapa teori tentang hal itu. Namun, dia selalu merasa ada yang janggal dengan teorinya. Sekarang setelah melihatnya lagi, dia menatap cakar kanan Xiao Hong di depan wajahnya dengan ragu-ragu. Kemudian dia mengendusnya sementara Xiao Hong menatapnya dengan penuh harap. Bau busuk menusuk hidungnya. Hal itu membuatnya menepis cakar itu. Ia merasa tindakan Xiao Hong lucu sekaligus menjengkelkan. Xiao Hong langsung menatapnya tajam. Ia tampak tidak senang dengan cara Suming menepis tangannya dan mendesis ke arah Suming. Kemudian ia berlari ke sudut gua dan mengendus cakarnya lagi. Ia memiliki ekspresi gembira yang sama di wajahnya, seolah-olah baru saja menangkap sesuatu dengan cakar kanannya. Sebelumnya tidak pernah punya kebiasaan itu. Suming menatap ekspresi Xiao Hong dan semakin terkejut. Saat sebuah pikiran terlintas di benaknya,
dia memutuskan sesuatu. Beberapa hari berlalu sejak itu dan Suming sekali lagi tenggelam dalam proses meramu ramuan. Efek kuat dari roh gunung membuat jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan dan keinginannya untuk menciptakan lebih banyak ramuan itu meningkat. Sayang sekali tingkat kegagalan dalam menciptakan roh gunung sangat tinggi. Suming hanya berhasil membuat 2 pil setelah menggunakan setengah dari rumput kasa awan yang dimilikinya. Selain meminum ramuan pereda nyeri, Suming juga akan duduk dan mengendalikan sirkulasi darah di seluruh tubuhnya sepanjang hari. Hal itu memungkinkan tubuhnya untuk lebih stabil di tingkat ketiga alam pengerasan darah. Sebuah energi kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Berdasarkan analisis Suming, dia seharusnya sudah mampu melawan berserker dari suku Gunung Hitam yang dia bunuh menggunakan penyebaran darah secara langsung pada saat ini. Di malam hari, Suming akan berhenti meminum ramuan dan duduk di gua untuk menatap bulan. Ia membayangkan bayangan bulan merah darah dalam benaknya dengan tenang. Namun, efeknya tidak lagi sekuat dan seaneh seperti hari pertama. Meskipun begitu, latihan yang dilakukan Suming selama beberapa hari terakhir memungkinkannya untuk memunculkan pembuluh darah lain, mengubahnya menjadi seorang berserker dengan 22 pembuluh darah. Malam itu, Suming duduk bersila dan menatap bulan. Saat ia membayangkan bulan merah, Xiao Hong, yang sudah beberapa hari tidak keluar dari gua, bangun tanpa suara. Ada kegembiraan dan antisipasi di matanya. Ia mengendus kaki kanannya dengan ekspresi gembira dan memperhatikan Suming. Begitu menyadari Suming tidak melihatnya, ia berlari keluar melalui pintu keluar. Saat Xiao Hong menghilang dari gua, Suming membuka matanya. Senyum muncul di sudut bibirnya saat dia bangkit dengan tenang dan meninggalkan gua juga. Aku ingin tahu persis apa yang membuat Xiao Hong begitu tertarik. Bagaimanapun juga, Suming masih seorang remaja. Dia masih ingin tahu. Setelah dia memperhatikan tindakan Xiao Hong, hal itu memicu rasa ingin tahunya. Dengan kekuatan baru Suming sebagai seorang berserker dengan 22 pembuluh darah, kecepatan dan kelincahannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Jika dia mau, bahkan jejak kaki pun tidak akan tertinggal di salju. Dia bisa membuat Xiao Hong tidak menyadarinya bahkan saat dia mengikutinya. Kecepatan Xiao Hong sangat tinggi di malam hari. Ia segera sampai di kaki gunung. Suming menanggapinya dengan seringai di wajahnya. Namun, senyum lebar itu menghilang dari wajahnya 1 jam kemudian dan digantikan oleh ekspresi aneh. Dia melihat Xiao Hong melompat-lompat di hutan dengan tujuan tertentu. Hewan itu berlari maju tanpa ragu sedikit pun, jelas sekali sudah familiar dengan rute tersebut. Akhirnya, hewan itu berhenti di depan sebuah liang di suatu tempat di hutan. Sebagian besar tanaman di sekitar liang sudah hancur, membuatnya terlihat sangat berantakan. Xiao Hong mondar-mandir di luar liang dengan tenang. Ada kewaspadaan bercampur dengan antisipasi dalam sikapnya. Setelah mengamati liang itu beberapa saat, ia bergegas masuk dengan cepat. Suming mengerutkan kening ketika melihat pemandangan itu tidak jauh darinya. Dengan pengalamannya bertahun-tahun di hutan, ia bisa tahu hanya dengan sekali pandang bahwa liang itu digunakan oleh binatang buas besar untuk hibernasi. Saat itu, raungan rendah yang penuh amarah terdengar dari dalam liang dan bayangan merah segera berlari keluar dari liang. Sambil berlari, ia juga mengeluarkan jeritan melengking. Ada juga sedikit kebanggaan di wajahnya. Suming melihat segumpal bulu hitam yang jelas di cakar kanannya. Ini, Suming tidak yakin apa itu, tetapi tak lama kemudian, tanah bergetar dan makhluk yang menyerupai beruang raksasa meraung di dalam gua. Makhluk itu seluruhnya berwarna hitam dan berbulu panjang. Matanya merah karena marah. Ketika Suming melihat makhluk itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ia melihat bahwa hanya tersisa sedikit bulu di sebagian besar selangkangan binatang buas yang marah itu. Keadaannya tampak sangat mencolok dan jelas ini bukan pertama kalinya bulu di bagian itu dicabut. Pasti sudah terjadi berkali-kali. Ketika ia mengingat apa yang dipegang Xiao Hong di tangannya, ia pun teringat saat Xiao Hong memintanya untuk mengendus cakarnya beberapa hari yang lalu. Suming tiba-tiba membelalakkan matanya. Binatang buas itu meraung dan mengejar Xiao Hong dengan ganas, tetapi ia tidak memiliki kecepatan seperti Xiao Hong. Tak lama kemudian, ia merengek seolah-olah telah menyerah. Kemudian ia kembali ke liang dengan wajah sangat sedih. Setelah beberapa saat, suara gaduh yang besar terdengar dari dalam gua seolah-olah binatang itu sedang melampiaskan amarahnya.
Pikiran Suming kosong. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia mengejar Xiao Hong. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Xiao Hong dan tak lama setelah pengejaran dimulai, dia melihat bayangan Xiao Hong dari kejauhan. Xiao Hong berhenti di bagian hutan yang dipenuhi pohon-pohon kering. Ia melihat sekeliling. Kemudian dengan cepat ia menggosok bulu hitam di selangkangannya. Suming dapat melihat kebanggaan di wajahnya dengan jelas. Ekspresi kebanggaan itu seolah mengumumkan bahwa ia sekuat beruang. Sejujurnya, saat itu ia malah terlihat lebih seperti orang mesum. Wajah Suming tanpa ekspresi. Dia memperhatikan Xiao Hong berjalan kembali ke hutan dengan bangga setelah menyelesaikan urusannya. Hewan itu menjerit dan kemudian Suming melihat sekelompok monyet betina bertubuh mungil dengan bulu tidak merah muncul dari hutan dengan cepat dan mengelilingi Xiao Hong. Dia memperhatikan saat monyet-monyet kecil itu mengendus cakar kanan Xiao Hong. Mereka terkejut dan ketakutan. Setelah itu, mereka melihat ke selangkangannya, kemudian Xiao Hong pergi ke bagian hutan yang lebih dalam bersama monyet-monyet betina kecil itu dengan perasaan bangga pada dirinya sendiri. Suming tertawa kecut dan menghela napas. Dia akhirnya mengerti. Xiao Hong menggunakan kekuatan beruang untuk menarik lawan jenis. Suming tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bahkan tidak tahu harus berpikir apa tentang itu. Dia segera meninggalkan tempat itu dan kembali melamun untuk melupakan bagaimana dia dibujuk untuk mengendus kaki kanan Xiao Hong hari itu. Ia kembali ke gua dengan perasaan malu. Suming menghela napas panjang. Ia merasa kasihan pada beruang yang kehilangan bulunya. Tidak heran setiap kali Xiao Hong keluar, ia akan kembali setelah beberapa hari kelelahan. Setelah beristirahat sebentar, ia akan memulihkan kekuatannya dan kembali keluar. Suming menyentuh hidungnya dan memaksa dirinya untuk mengabaikan masalah itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sekali lagi, dia membenamkan dirinya dalam membayangkan bayangan bulan merah dan tenggelam dalam perasaan misterius ketika warna merah bulan meresap ke dalam darahnya. Beberapa hari berlalu. Suatu malam, Suming sedang memandang bulan sambil duduk bersila seperti biasa. Saat ia menatap permukaan bulan yang terang, garis samar bulan merah darah perlahan muncul dalam pandangan Suming. Bulan itu bersinar terang. Tiba-tiba, bulan merah darah di pandangan kirinya tampak terbakar. Suming gemetar. Serangkaian kata terlintas di benaknya. Saat api dalam darahku berkobar, angka 9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan angka 1 adalah hukumnya. Nyalakan api berserker dan sembah angka 9, marilah kita semua menjadi penguasa api. Saat api dalam darahku membara, ke-9 adalah yang tertinggi dari semuanya, dan yang 1 adalah hukum. Nyalakan api berserker dan sembah ke-9, biarlah kita semua menjadi penguasa api. Gumam Suming secara naluriah. Rangkaian kata-kata itu terus berulang di kepalanya dan semakin keras setiap kali diulang. Rasanya seperti deru guntur saat bergemuruh berulang kali di kepalanya. Bayangan samar bulan merah darah menjadi semakin jelas di mata Suming. Bulan itu memancarkan cahaya aneh dan mempesona seolah-olah terbakar. Suming merasakan tusukan rasa sakit di matanya. Awalnya rasa sakit itu tidak terlalu terasa. Namun seiring waktu berlalu dan bulan bersinar di langit, rasa sakit itu semakin hebat hingga Suming mulai gemetar. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Ia ingin memejamkan mata dan berhenti memandang bulan. Sumber rasa sakitnya bukanlah api, melainkan cahaya bulan. Pada saat yang sama, ia memiliki perasaan kuat bahwa entah bagaimana semua ini terjadi karena inilah saat yang tepat baginya untuk mempelajari seni yang aneh ini. Jika dia menutup matanya, itu berarti dia menyerah dalam mempelajari seni bela diri tersebut. Dia juga merasa bahwa jika dia menyerah saat itu, dia akan kehilangan hak untuk mempelajarinya lagi selamanya. Seperti api yang membara dalam darahku, tapi bagaimana aku bisa membuatnya membara? Mata Suming merah padam. Pembuluh darah di matanya mengelilingi bayangan bulan merah darah yang menggantikan pupil matanya. Hal itu membuat Suming tampak sangat mengerikan saat itu. Bayangan bulan merah darah yang menyala itu juga mengeringkan semua kelembapan di matanya. Matanya tampak kering dan merah pada saat yang bersamaan. Seolah-olah matanya akan layu kapan saja. Suming mengangkat matanya dan meraung. Wajahnya meringis saat ia mengendalikan aliran darah di pembuluh darahnya. Namun, sekuat apapun ia memompa darah ke matanya, tidak ada tanda-tanda berkurangnya kekeringan di matanya. Malahan,
Hal itu hanya membuat sensasi perih di matanya semakin parah. Lambat laun, bulan mulai menghilang dari pandangan Suming. Jika ada orang lain di samping Suming saat itu, mereka pasti akan melihat dengan jelas bahwa mata Suming masih menyala dengan api merah. Api itu tampak seperti darah dan menyala dengan cepat. Bagaimana caranya agar darahku bisa terbakar? Bagaimana caranya agar darahku bisa terbakar? Suming berjuang. Dia tidak mengerti makna tersembunyi dari seni berserker yang aneh itu. Saat sebagian besar pandangannya memudar, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menutup matanya saat itu, kemungkinan besar dia tidak akan lagi melihat cahaya. Namun, tepat sebelum matanya tertutup sepenuhnya, sebuah gambaran aneh muncul di benak Suming seperti kilat. Itu adalah sesuatu yang pernah dilihatnya sebelum menyelamatkan Bailing. Itu adalah rasa sakit dan kesedihan di wajah para sayap bulan yang berada di cabang merah di gua api. Sayap bulan berulang kali menggigit cakar mereka dan menyeka mata mereka dengan cakar tersebut. Suming terkejut. Dia mengerti sesuatu. Tepat sebelum dia benar-benar menutup matanya, dia membukanya sekali lagi dan membawa tangan kanannya ke mulutnya. Dia menggigit dengan tegas. Seketika itu juga, darah mengalir dari ujung jarinya. Begitu darah menodai seluruh jarinya, dia mengangkat tangannya dan mengoleskan darah di jarinya ke matanya. Saat Suming mengoleskan darah ke matanya, sesuatu seperti raungan keluar dari antara alisnya. Matanya langsung terasa segar. Gunung api hitam juga tampak bergetar ringan, tetapi anehnya, tidak ada setitik salju pun yang bergerak. Seolah-olah tubuh fisik gunung itu tidak bergetar, melainkan roh gunung itulah yang bergetar. Pada saat yang sama, embusan udara yang tak terlihat tiba-tiba mengalir keluar dari dalam gunung api hitam. Mereka dengan tergesa-gesa berkumpul di sekitar Suming. Suming tidak tahu apa itu, tetapi dia bisa merasakan hembusan udara yang datang ke arahnya. Hembusan itu menyatu dengan matanya. Seolah-olah matanya telah berubah menjadi pusaran dan menarik udara ke dalamnya. Hembusan udara yang memasuki matanya bagaikan hujan yang dapat memadamkan api. Saat udara itu mengalir ke matanya, tatapan kosong di mata Suming menghilang dengan cepat. Matanya dapat melihat dengan jelas sekali lagi. Namun, di tengah kejernihan matanya, ada sedikit kilatan merah darah. Dunia yang dilihat Suming berubah menjadi merah darah pada saat itu. Sensasi terbakar dan kering di matanya tiba-tiba hilang dan digantikan dengan perasaan menyegarkan. Rasa sakit di tubuhnya juga lenyap seperti angin pada saat yang bersamaan. Saat embusan udara aneh menerpa mata Suming, udara itu menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum menyatu dengan darahnya. Kemudian, bersama dengan darah, udara itu beredar ke seluruh tubuhnya. Ke-22 pembuluh darah bersinar terang dalam cahaya merah tua di tubuh Suming. Ketika cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, pembuluh darah ke-23 muncul entah dari mana. Saat pembuluh darah ke-23 muncul, rona merah darah di mata Suming berkilat dan pembuluh darah ke-24 pun ikut muncul. Setelah sekian lama, langit mulai terang dan bulan mulai memudar. Tak lama kemudian, bulan akan digantikan oleh matahari. Suming segera berdiri dan berlari menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, ia tiba di luar. Angin di gunung menderu dan membuat rambut panjangnya berkibar-kibar, 24 urat darah di tubuhnya bersinar terang. Suming tampak sangat tidak seperti manusia biasa. Dia berdiri di sana dan memandang bulan yang hampir terbenam. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam ke arah bulan. Pada saat itu, Suming melihat bulan bergoyang. Secercah cahaya bulan merah jatuh dari bulan tepat ke mata Suming dan menghilang tak lama kemudian. Suming menggigil. Di lehernya, pembuluh darah ke-25 muncul. Dia telah mencapai tingkat keempat dari alam pemadatan darah. Di sebagian besar suku kecil, para berserker di tingkat keempat alam pemadatan darah sangat dihargai. Ini berarti bahwa anggota suku yang telah mencapai tingkat keempat dapat bergabung dengan tim berburu. Ini juga berarti bahwa anggota suku tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam suku jika terjadi pertempuran. Pada saat yang sama, level keempat juga menandakan bahwa berserker telah mencapai puncak tahap awal alam pemadatan darah. Jika mereka mencapai level kelima, mereka akan menjadi berserker di tahap menengah alam pemadatan darah. Lebih penting lagi, begitu dia mencapai tahap menengah pemadatan darah, ada harapan bagi Suming untuk mempelajari dan menggunakan seni berserker baru.
Suming merasakan kekuatan luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di tubuhnya. Seluruh sikapnya tenang. Ia memandang bulan yang memudar dan langit yang semakin terang saat darah di pembuluh darahnya mengalir di seluruh tubuhnya. Hembusan udara dingin seolah menerpa matanya. Pada saat yang sama, sejumlah besar udara dengan sifat yang sama menerpa dirinya dari pegunungan. Dia bahkan memiliki firasat aneh bahwa dia bisa mengendalikan cahaya bulan. Di bawah bimbingan sensasi aneh ini, Suming perlahan mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan tepat pada saat bulan akan menghilang.